Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan tema penerapan komputasi awan Facebook as Social Networking. Untuk anggota kelompok ada Alfiah Nur Aulia dengan NIM 2020-53125, kemudian ada Fauzia Ziana Fahim dengan NIM 2020-53131, selanjutnya ada Aprilia Agustianingsih dengan NIM 2020-53135, lalu ada Indah Novitasari dengan NIM 2020-53141, dan ada saya sendiri, yaitu Ida Syafiti Nur Fatimah dengan NIM 2020-53155. Dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat seperti saat ini, mendorong berbagai sistem untuk dikembangkan. Sistem ini berguna untuk menghubungkan seluruh aktivitas masyarakat modern melalui jaringan internet. Sebagai contohnya, yaitu ada komputasi awan atau dikenal sebagai cloud computing. Komputasi awan ini adalah suatu konsep yang mencakup SaaS atau Software as a Service, Web 2.0, dan tren teknologi terbaru yang semakin luas. Contoh dari cloud computing ini adalah Google Apps, yang menyediakan aplikasi bisnis umum melalui jaringan internet secara daring dan dapat diakses melalui situs web. Lalu, sebagai pengembangan dari cloud computing, contohnya adalah iCloud. Selanjutnya, Facebook dan Twitter telah menjadi tujuan dari e-commerce dan pemasaran, sehingga tidak heran bahwa perusahaan-perusahaan ingin menangkap semua informasi yang relevan dengan bisnis mereka secara mudah dan sederhana, dan memanfaatkannya untuk meningkatkan layanan pelanggannya. Dari penyediaan jasa cloud computing, social networking application menerapkan teknologi cloud yang berbasis pada penyediaan jasa layanan software as a service atau SaaS, yaitu memfokuskan pada aplikasi dengan web-based interface application yang diakses melalui web service dan web 2.0. Salah satu dari social networking adalah Facebook, dengan nama awal thefacebook.com, dan peluncuran ulang dengan nama sebagai Facebook pada 2005, jaringan sosial tersebut secara cepat menyebar ke seluruh EV language. Segera setelah itu, Facebook mengalami ekspansi secara dramatis di seluruh universitas dan perguruan tinggi di Amerika. Facebook membuka pintunya bagi para pengguna non-akademis pada tahun 2007, dan segera Facebook telah berkembang menjadi jejaring sosial terbesar di dunia. Selanjutnya, Facebook oleh wilayah ataupun daerah. Pengguna dapat saling berkomunikasi, berkomentar, saling berbagi info dan pengetahuan secara mudah dan cepat. Berikut beberapa hal yang bisa pengguna dapatkan ketika menggunakan Facebook. Yang pertama, mendapatkan relasi dan teman baru, sebagai media hiburan dan menghilangkan stres, sebagai tempat curhat dan berbagi pengalaman, berkirim pesan secara privat melalui Messenger, mengisi waktu luang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu manfaat secara sosial. Pengguna dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan pengguna lain, entah melalui pertemanan, komentar, suka, hingga berkirim pesan secara pribadi. Bahkan, dalam sebuah kasus ditemukan seseorang menemukan keluarganya yang hilang melalui Facebook. Selain itu, pengguna juga dapat belajar dan bergabung di komunitas atau grup dengan hobi yang sama. Berikut aspek sosial ketika menggunakan Facebook, yaitu mempertemukan keluarga dan saudara, memungkinkan untuk mendapatkan jodoh, bergabung dengan sebuah komunitas atau grup, saling mempertemukan pengguna dengan hobi yang sama, dapat mengikuti halaman pada tokoh, artis, aktor, atau pengusaha, terhubung dengan siapapun, saling berbagi foto dan video, dan lain-lain. Next. Yang ketiga yaitu manfaat secara ekonomi. Facebook tidak hanya berfungsi sebagai media sosial, namun telah merambah ke bisnis dan ekonomi menengah atau UKM. Para internet marketer telah lama memanfaatkan Facebook sebagai media promosi dan menjual produk mereka secara tepat dan tertarget. Banyak pengalaman pebisnis online yang membuktikan mereka berhasil mempromosi
mempromosikan produk lewat periklanan Facebook. Berikut aspek bisnis dan ekonomi untuk pengguna Facebook. Yang pertama, menambahkan lapangan pekerjaan. Lalu ada mencari lowongan pekerjaan, bisa digunakan untuk bisnis online. Selanjutnya, periklanan tertarget dan Facebook Ads, media promosi e-commerce atau marketplace, media untuk konten kreator, dan lain-lain. Next. Kelebihan Facebook API. Yang pertama, fitur super lengkap. Facebook menjadi salah satu sosial media yang memiliki fitur super lengkap, mulai dari marketplace, lowongan pekerjaan, grup atau komunitas, halaman hingga game. Hal inilah yang membuat pengguna betah berlama-lama menggunakan Facebook. Yang kedua, terhubung dengan WhatsApp, Instagram, karena Facebook adalah induk dari WhatsApp dan Instagram. Maka semua informasi Instagram dan WhatsApp dapat tersinkronisasi, salah satunya konten yang dapat saling berbagi. Yang ketiga, media sharing. Media sharing yang mudah. Facebook dapat menjadi media berbagi foto, video, hingga pengalaman dan informasi menarik lainnya secara mudah dan cepat. Selanjutnya, yang keempat, media periklanan Facebook Ads tertarget. Facebook Ads adalah salah satu jasa periklanan Facebook memberikan para pembisnis untuk mempromosikan produk mereka secara tertarget sesuai dengan minat, fashion, hobi, usia, dan sejenisnya. Yang kelima, tempat diskusi unggulan. Banyak grup dan komunitas tersebar di Facebook memudahkan pengguna diskusi dan belajar sesuai dengan hobi atau fashion yang dimilikinya, dan lain-lain. Selanjutnya, Facebook API. Produk utama Facebook API adalah menggunakan Grab API yang berfungsi menjadi basis buat seluruh jenis API Facebook lainnya. Mereka dalam dasarnya merupakan perluasan Grab API dan seluruh produk Facebook berinteraksi dengannya. Pada beberapa cara, Facebook Grab API merupakan API berbasis HTTP yang memungkinkan pengembangan ekstrak data dan fungsionalitas menurut platform Facebook. Penggunaan Facebook API. Yang pertama yaitu membuka alat Grab Explorer di jendela baru. Yang kedua, membuat token akses. Yang ketiga, mengirim permintaan. Yang keempat, menambahkan field. Yang kelima, menambahkan izin. Yang keenam, lihat sebuah tepi. Yang ketujuh, mendapatkan kode untuk permintaan pengguna. Next. Facebook API menggunakan cloud computing. Metaverse akan menjadi keuntungan bagi komputasi awan, mengingat jumlah penyimpanan dan pemrosesan yang diperlukan untuk mendukung alam semesta realitas virtual. Karena lebih banyak kinerja dan detail akan dituntut, komputer berbasis cloud jarak jauh akan menjadi satu-satunya cara hemat biaya untuk memecahkan masalah itu. Pertama, penyedia metaverse itu sendiri mengingat bahwa kita cenderung melihat beberapa pop-up jika investor teknologi melihat ini sebagai peluang yang benar. Akses ke komputasi dan penyimpanan sesuai permintaan menggunakan model bayar sesuai penggunaan akan menarik bagi mereka yang bertanggung jawab untuk membangun dunia virtual. Next. Kesimpulan, cloud computing dan social networking merupakan dua aspek paling kuat di Web 2. Dengan demikian, potensi dari media sosial serta integrasi cloud computingnya menjadi sangat menarik untuk dipelajari. Facebook dan Twitter telah menjadi tujuan dari ideasi, e-commerce, dan pemasaran, sehingga tidak heran bahwa perusahaan-perusahaan ingin menangkap semua informasi yang relevan dengan bisnis mereka secara mudah dan sederhana, dan memanfaatkannya untuk meningkatkan layanan pelanggannya. Penerapan komputasi awan dalam Facebook sebagai jejaring sosial terdapat dalam salah satu produk lainnya, yaitu Facebook API. Aplikasi bisa memakai API ini buat melakukan query data secara terprogram, memposting pada page dan grup, dan mengelola iklan pada antara tugas-tugas lainnya.
Metaverse akan menjadi keuntungan bagi komputasi awan mengingat jumlah penyimpanan dan pemrosesan yang diperlukan untuk mendukung alam semesta realitas virtual. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.